Hai, jumpa lagi di channel Perbika. Kali ini aku mau berbagi cerita, pengalaman juga kali ya, mengenai kecemasan menyeluruh. Ini berdasarkan true story dari aku sendiri yang pernah aku alamin kayak gitu. Oke. Jika kalian sudah pernah melihat video-video aku sebelumnya tentang aku yang menjadi ASN di Kalimantan Utara, dari situ emang ada hubungannya sih. Jadi bagi kalian yang belum melihat videonya, aku mau cerita lagi dari awal. Jadi aku itu dulu bekerja sebagai PNS di sebuah UPT yang tepatnya di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Aku kerja itu di sana kurang lebih hampir 3 tahun. Ya 2 tahun 10 bulan kalau nggak salah sih. Pokoknya hampir 3 tahun ya. Jadi tahun pertama itu aku belum menikah, 2019. Terus kemudian 2020 aku menikah, lalu suamiku ikut ke Malinau. Nah, waktu itu 2020 akhir itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Nah, kebetulan di bulan Desember 2020 itu aku pulang ke rumah. Rumahku ada di Jawa. Terus kemudian waktu itu posisinya aku lagi hamil, aku pulang ke rumah, kemudian aku terkena COVID di tahun 2020 Desember kayak gitu. Setelah itu sembuh dari COVID ya. Setelah sembuh dari COVID, aku itu batuk-batuk tidak berkesudahan gitu, tidak berkesudahan. Hingga akhirnya aku balik lagi ke Malinau itu bulan Februari 2021. Setelah itu aku jadi makin parno banget. Jadi dikit-dikit cuci tangan, hand sanitizer, terus habis itu masker itu double, pokoknya ekstra waspada banget. Pokoknya aku parno banget kayak gitu. Makan di tempat yang agak rame gitu aku udah mau, pokoknya parno banget. Dari situ aku kayak cemas, panik, bingung, lebih ke cemas banget gitu loh. Terus habis itu aku menjalani pekerjaanku yang biasa ya sudah. Waktu itu aku jadi admin media sosial di UPT aku. Pekerjaannya sih enak, cuman ya namanya orang bekerja itu kan ya Sabtu Minggu butuh refreshing ya gitu. Dan di sana aku nggak bisa merasakan refreshing ataupun kayak sekedar makan yang murah enak itu kayak jarang ditemukan, hanya beberapa tempat aja gitu di Malinau. Kalau kalian belum tahu Malinau itu di mana, pokoknya dia ada di Kalimantan Utara, perbatasan dengan Indonesia Malaysia. Tuh kan aku masih agak batuk. Ini nggak dibuat-buat ya, emang masih agak batuk gitu. Terus setelah itu aku periksa ke dokter paru di Malinau karena aku masih batuk-batuk gitu sampai bulan April. Aku periksa ke dokter paru. Akhirnya setelah periksa lebih dalam, dites dahak, dites rongsen dada, kemudian diketahui bahwa aku terdiagnosa bronkitis karena alergi. Tapi saat aku menjalani pengobatan itu, ya awalnya ya aku kayak merasa mencoba baik-baik saja gitu loh. Tapi ya lama-lama dari suasana pekerjaan kantor yang membutuhkan aku harus refresh, aku harus ya gitunya mau mutar merefresh otak lah biar enggak jenuh penat gitu.
Dan kebetulan waktu itu aku memang sedang berada di puncak-puncak kejenuhan. Itu sekitar bulan Juni. Itu aku mulai tambah merasakan jenuh, penat, stres, yang depresi, yang aku harus kemana ya, atau enggak aku harus ngapain lagi ya gitu. Dulu sih aku kalau weekend suka masak sama suami gitu ya, makan-makan masak. Cuman balik lagi, kalau masak-masak kita perlu banyak dana gitu loh. Sekali belanja buat sekali masak itu paling enggak 200.000 gitu. Ya gitulah, pokoknya di Malino tuh apa-apa mahal gitu. Dengan gaji yang ada, terus sekali masak, ya katakanlah masak apa ya, kadang tuh masak pentol, terus kadang masak apa namanya, bakso, kadang juga masak apa namanya, seafood kayak gitu. Pokoknya paling tuh butuh duit 200.000 lah, 100 sampai 200.000 itu untuk sekali masak-masak di kala weekend kayak gitu. Jadi kayak kantongnya jadi jebol gitu loh. Ini jadi bikin tambah pusing kayak gitu. Terus waktu itu aku sempet juga waktu periksa ke dokter paru, aku lagi kontrol gitu, tiba-tiba tuh kayak di punggung sini tuh nyeri banget, sama di sebelah sini tuh nyeri banget. Terus diperiksa kan pernafasan sama dokter paru, bilangnya sih paru-parunya enggak apa-apa gitu kan. Akhirnya aku dirujuk ke poli penyakit dalam. Dari sana aku disarankan untuk cek EKG, yang rekam jantung itu. Kemudian setelah diperiksa, kalian tahu apa yang dokter bilang? Dokternya gini, mbaknya ini kerja apa sih kan gitu. Oh, saya PNS di UPT sini dok, ada begitu. Mbak ini lagi stres banget ya, butuh liburan kayak gitu. Kok bisa begitu? Kok bisa tahu kalau aku stres? Iya, ternyata detak jantung itu dia tuh tinggi, kurvanya tuh tinggi. Apa ya, yang pokoknya semrawut, yang dikhawatirkan bakal ada penyempitan pembuluh darah kayak gitu, bilang dokternya segitu. Jadi aku disarankan untuk liburan. Akhirnya pulang dari rumah sakit aku ngajukan untuk cuti. Setelah aku ngajukan cuti di ACC, aku pulang sekitar semingguan kali ya, semingguan aku pulang liburan ke Bromo. Setelah itu aku balik lagi ke Malinau. Aku pikir tuh liburan ke Bromo itu menyelesaikan masalah, ternyata tidak. Sama sekali tidak, malah makin parah. Jadi aku tuh tidur nggak nyenyak. Terus kalau tidur tuh suka kebangun, deg-degan gitu. Aku suka memikirkan kematian, nanti kalau aku mati gimana, amalanku udah cukup apa belum. Terus cemas, orang tua di rumah kan sering kontrol ke rumah sakit juga waktu itu. Ya pokoknya ya lebih ke kepikiran, cemas bagaimana kesehatan orang tua di rumah. Terus mengelola pikiran-pikiran yang kayak aku tuh badan tuh ayo bangun gitu, bangun, tapi kayak pikiranku nih aku butuh istirahat kayak gitu loh. Iya betul, sampai hingga akhirnya tuh aku waktu itu bulan September kalau nggak salah, itu aku ikut pelatihan dari Kominfo, pelatihan sosial media kalau nggak salah. Itu aku kan izin sama pimpinan kantor untuk mengikuti diklat itu dari rumah, karena di rumah juga ada wifi, internet lebih lancar daripada di kantor, dan toh full
pelatihan selama beberapa minggu gitu loh. Terus habis itu aku keinget banget waktu aku ikut pelatihan di hari keberapa gitu. Aku tuh kayak pas lagi mikir tentang materi pelatihan, aku tuh merasa kayak pusing, pening di sini tuh berat, kayak nut di sini, di tengkuk leher juga nut kayak gitu kan. Terus aku akhirnya pilih tidur untuk menenangkan itu, dan aku jadi mikir, aku nih di sini mau ngapain? Aku di sini itu dapat apa? Aku di sini itu bahagia nggak sih, kayak gitu. Kok aku tuh ngerasa semakin hari, semakin tambah bulan, obat yang aku minum kok tambah banyak, bukannya berkurang tapi malah tambah banyak kayak gitu. Terus aku tuh kayak merasa ada di titik hampa gitu, bener-bener hampa gitu. Pasti ada kalian yang bilang, ah kamu nih kurang ibadah atau apalah gitu. Hei, itu berbeda guys. Aku ya sholat, ya mengaji, ya sedekah. Cuman itu rasanya tuh berbeda gitu loh, kayak hampa, kosong. Aku nih mau ngapain, apa yang aku cari, kayak gitu loh. Hingga akhirnya aku tuh sampai ada, bukan pikiran yang ini ya, tiba-tiba tuh di otakku tuh terpikir, oh perasaan semacam ini ya yang membuat orang ini pengen bunuh diri gitu. Tapi aku gak sampai bunuh diri juga, enggak. Maksudnya dulu tuh aku pernah lihat kasus orang bunuh diri, cuman aku cuma mikir, kok bisa sih gitu loh, kok bisa. Ternyata rasanya tuh ya seperti itu gitu loh, hampa, bingung, cemas, panik, takut, kayak gitu, bener-bener kayak gitu. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi ke psikiater di Malino. Untungnya ada. Oke, lalu aku memanfaatkan fasilitas BPJS. Jadi BPJS ini bisa dipakai ya buat ke psikiater. Syaratnya ya kalian pertama harus ke puskesmas dulu, ke bagian dokter umum. Setelah itu kalian baru ke rumah sakit yang dituju. Nah, dari rumah sakit ini aku ke ruangannya di Poli Jiwa. Aku tadinya tuh kayak takut, bingung, gimana ya, kayak masa iya sih aku ke Poli Jiwa kayak gitu. Terus akhirnya aku datanglah ke sana, ketemu sama psikiaternya, sama dokternya. Dokternya bagus banget, enak. Dan aku ketika cerita itu benar-benar didengerin. Terus habis itu dokternya tuh empati. Ini empati banget, simpati banget gitu loh. Terus aku dikasih obat untuk merilekskan pikiran-pikiran di otakku, karena yaitu kalau tidur itu suka jantung tuh deg-degan banget gitu, sampai kedengeran dari kuping walaupun nggak dideketin. Terus habis itu aku suka misalnya tidur nih, ada yang tiba-tiba ngebangunin, kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh geragapan, kayak kaget gitu loh. Itu kayak jantungnya juga langsung deg yang kenceng banget gitu. Habis itu tanganku suka tremor, tangan tuh suka tremor kayak gitu. Pokoknya selama aku merasa mentalku ini tidak bagus, itu pengaruh banget ke semua organ tubuh aku. Yang pertama, aku batuk-batuknya jadi nggak selesai. Kemudian detak jantung jadi tidak stabil. Terus pernah juga itu di bagian perut itu kayak
kayak apa ya, sakit yang kalau misalnya kalian minum banyak habis itu kalian lari, nah kayak gitu, tapi awet sakitnya gitu. Nah terus kemudian ya udahlah, aku kan ke psikiater itu dikasih obat. Aku terapi selama kurang lebih berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulanan kali ya tuh, dan alhamdulillah ngefek banget. Jadi dari situ aku mulai happy, mulai bahagia. Terus ini bukan ngefly ya, beda. Maksudnya yang tadinya aku cemas, takut, memikirkan hal-hal yang negatif, itu perlahan-perlahan itu mulai menghilang. Oh iya, itu tadi aku didiagnosa sama dokternya itu kecemasan menyeluruh kayak gitu. Itulah setelah aku konsumsi obat dari psikiater sesuai dosis dan petunjuk yang telah diberikan, semuanya alhamdulillah perlahan mulai membaik. Dan waktu itu aku kan juga masih kontrol ke dokter paru aku. Dokter paruku tuh bilang, karena satu rumah sakit ya, kan ya dokternya saling kenal. Terus aku ditanyain, loh kamu ke poli jiwa juga kan? Iya gitu. Kayaknya ini nih, saya menduganya kalau misalnya kecemasanmu ini sembuh, hilang, ya sembuh lah ya, menurun itu bisa jadi batukmu ini juga bakal hilang. Dan sekarang aku seperti merasakan hal tersebut. Jadi bulan Desember 2021 aku kan pulang ke Jawa. Terus tanggal per Januari 2022 itu aku kan resign dari PNS. Nah, kemudian aku kan coba untuk periksa ke dokter paru yang di sini. Aku dikasih banyak obat, ya karena lebih ke alergi kali ya. Pokoknya aku dikasih banyak obat, terus aku minum, cuman aku nggak telaten minumnya. Harusnya sehari 3 kali, kadang sehari 2 kali, kadang sekali. Pokoknya aku udah telaten gitu loh minum obatnya. Terus akhirnya ya udahlah aku biarin aja gitu. Tapi aku tetap ngontrol, nggak makan gorengan dari luar, maksudnya nggak jajan gorengan, nggak jajan minum-minum manis, es kayak gitu. Aku mengurangi, maksudnya ya dikontrol gitu loh. Hingga akhirnya aku menyadari kok makin kesini batukku nih mulai perlahan hilang. Betul, perlahan hilang. Karena aku merasa di sini aku lebih merasa berharga, merasa lebih tenang, lebih kalem, lebih enjoy lah gitu. Dan ternyata pikiran itu ngaruh ke organ tubuh kita. Jadi dari situ aku mikirnya memang keputusan aku buat resign dulu dari PNS. Kalau misalnya PNS ini membuat hidupku menjadi lebih baik, maksudnya dalam arti kehidupan keluarga juga lebih baik, kesehatan lebih baik, secara finansial aman, itu ya bolehlah dilanjutkan. Tapi kalau misalnya memang itu tidak membuat jadi lebih baik, ya sudah, untuk apa dipertahankan gitu. Karena aku berpikir pikiran yang sehat itu sangat diperlukan untuk bekerja, membangun ide-ide baru gitu. Kalau misalnya pikirannya secara mentalnya kurang baik, ngaruh ke badan, kesehatan badan, gimana kita mau kerja? Yang ada kerja dengan paksaan dan tekanan. Jadi ide-ide baru tuh nggak muncul-muncul, ya udah stagnan gitu terus. Oke, jadi buat kalian yang merasa sering overthinking, mudah cemas, takut kayak gitu, misalnya kalian sudah merasa maksudnya kayak merasa tidak mampu lagi untuk menanganinya, saya sarankan untuk datang ke psikiater atau ke psikolog. Tapi lebih ke psikiater sih, karena psikiater bisa meresepkan obatnya kayak gitu.
dan kalian bisa pakai fasilitas BPJS. Jadi kalian konsultasi secara gratis. Tapi aku denger sih kalau pakai BPJS di daerah Jawa mungkin kali ya. Nggak tahu sih, pokoknya denger tuh kalau BPJS masuknya ke rumah sakit daerah gitu, ada yang pelayanan konsultasinya itu nggak lama, dibatasin kayak gitu. Cuman nggak tahu sih, kemarin pengalamanku tuh kok enak aja, dilayani lama gitu, maksudnya didengerin lama sama psikiaternya gitu. Jadi kalian kalau merasa sudah tidak mampu menanganinya, baiknya pergi ke psikiater, tidak usah malu dan tidak usah takut karena kalian butuh pertolongan kayak gitu. Oke, untuk kalian yang ingin bertanya lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga ini membantu kalian mencerahkan yang memiliki permasalahan yang sama seperti itu. Oke, jangan lupa komen, subscribe, like dan share ya jika kalian merasa video ini bermanfaat gitu. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di next video. Dadah.